di surga yang kami kenal melalui Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucapkan syukur padamu Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah sampai saat ini. Bapa kami yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat bertumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucapkan syukur padamu. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Mar hite ibana dapot hita hiras ni roha, dohot dalan masuk, di bagasan rohana pos, nama kaposeai ibana. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam perjalanan hidup kita saat ini sebagai orang percaya, kita dihadapkan pada berbagai tantangan, pergumulan, ketakutan, dan bahkan perasaan tidak layak untuk mendekati Allah. Ada banyak orang yang merasa bahwa karena dosa-dosa mereka yang begitu besar, mereka tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Ada pula yang merasa bahwa mereka tidak cukup baik atau tidak memiliki iman yang cukup untuk datang kepadanya dengan penuh keberanian. Namun, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa tentang bagaimana kita sebagai orang yang telah ditebus oleh darah Kristus harus memiliki keberanian dan kepercayaan untuk menghampiri Allah tanpa rasa takut atau keraguan. Sebab dasar dari keberanian itu bukanlah diri kita sendiri, melainkan Kristus yang telah membuka jalan bagi kita. Ada 3 hal yang dapat membantu kita untuk memahami ayat ini. Yang pertama, keberanian untuk datang kepada Allah. Jika kita melihat sejarah umat Allah dalam perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa tidak semua orang dapat bebas mendekati Allah. Di dalam sistem ibadah orang Israel, hanya imam yang diizinkan masuk ke tempat Maha Kudus. Dan itu pun hanya sekali dalam setahun, yakni pada hari perdamaian atau Yom Kippur. Imam besar harus menjalankan berbagai peraturan yang sangat ketat sebelum masuk ke hadirat Tuhan. Karena Allah itu kudus dan manusia adalah pendosa, tidak bisa begitu saja datang menghadapnya. Jika ada kesalahan sekecil apapun dalam persiapan imam, maka ia bisa mati seketika di hadapan hadirat Allah. Namun, segala keterbatasan dan penghalang itu telah dihapuskan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Alkitab mencatat bahwa tabir bait suci yang memisahkan ruang Maha Kudus dari ruang lainnya terbelah menjadi 2, dan dari atas ke bawah. Peristiwa ini menandakan bahwa sejak saat itu akses menuju ke hadirat Allah telah terbuka lebar bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kita tidak perlu lagi merasa takut untuk datang kepada Tuhan, sebab di dalam Kristus kita memiliki keberanian untuk menghampiri tahtanya. Yang kedua, dalam ayat ini kita renungkan hari ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa keberanian kita untuk datang kepada Allah bukan didasarkan pada kebaikan kita sendiri atau pada usaha kita untuk menjadi orang yang lebih besar, tetapi semata-mata karena iman kita kepada Kristus. Imanlah yang membentuk dasar bagi kita untuk memiliki akses kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Kita bisa membandingkan hal ini dengan seorang anak kecil yang percaya penuh kepada ayahnya. Seorang anak yang masih kecil tidak pernah berpikir panjang apakah dirinya cukup baik untuk dipeluk oleh ayahnya. Ketika ia takut, ia akan segera berlari ke dalam pelukan ayahnya, karena ia memiliki kepercayaan yang penuh bahwa ayahnya akan menerima apa adanya. Demikian pula dengan kita di hadapan Allah. Kita bukan datang karena kita merasa diri kita sudah sempurna, tetapi karena kita percaya bahwa Tuhan telah menerima kita di dalam Kristus. Yang ketiga, hidup dalam keberanian dan kepercayaan kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telah menerima anugerah yang begitu besar, yakni keberanian dan kepercayaan untuk datang kepada Allah, maka bagaimanakah seharusnya kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya? Ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak perlu takut menghadapi persoalan hidup.
Dunia ini penuh dengan tantangan, pergumulan, dan berbagai macam penderitaan yang bisa membuat kita merasa putus asa. Namun, kita tahu bahwa kita memiliki Allah yang selalu mendengar doa-doa kita, yang selalu siap menolong kita dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Jika kita memiliki akses langsung kepada Allah, lalu pertanyaannya, mengapa kita harus takut menghadapi masa depan, pekerjaan, bahkan masalah keluarga? Yang kedua, kita harus berani bersaksi tentang Kristus. Banyak orang Kristen yang masih saat ini merasa malu atau ragu untuk menceritakan tentang iman mereka kepada orang lain. Namun, jika kita telah menerima anugerah keselamatan dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita seharusnya juga memiliki keberanian untuk membagikan kabar baik ini kepada orang lain. Yang ketiga, terkadang kita masih merasa gelisah dan cemas dalam menjalani kehidupan ini. Seolah-olah kita tidak memiliki harapan. Namun, jika kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita memiliki Allah yang kasih dan setia, yang mendengarkan doa kita, maka kita harus percaya dan jangan lagi diliputi oleh rasa khawatir atau kegelisahan. Kita bisa hidup dengan damai dan penuh iman, karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu saudara-saudariku, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita memiliki keberanian dan kepercayaan untuk datang kepada Allah tanpa rasa takut ataupun ragu. Kita tidak perlu lagi merasa diri kita terlalu berdosa atau tidak layak menghampiri Tuhan kita. Sebab keselamatan dan akses kepada Allah bukan didasarkan pada usaha kita sendiri, melainkan pada iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh keberanian, tidak takut menghadapi tantangan hidup, berani bersaksi tentang Kristus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.